Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang. Perkenalkan, saya Neni Susanti dengan NIM 200596161 sebagai moderator. Sebagai pemateri yaitu Hanano Kaori dengan NIM 200591137, Kifaroni Ariesta NIM 200591136, Mutia Rahmasari NIM 200591155, Muhammad Rusdi NIM 200690096, dan terakhir Mardatila dengan NIM 200591145. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Economic growth atau pertumbuhan ekonomi mengacu kepada peningkatan output di suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Ini bisa jangka pendek dan jangka panjang. Di dalam jangka pendek, pertumbuhan mewakili peningkatan di dalam output real. Hal ini dapat dilihat di dalam perubahan PDB real. Sedangkan di dalam jangka panjang, pertumbuhan mewakili peningkatan output potensial yang dapat dihasilkan oleh sebuah perekonomian. Nah, mengapa pertumbuhan ekonomi ini penting? Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang paling banyak dikutip. Ketika perekonomian tumbuh, maka barang dan jasa yang dihasilkan pun semakin banyak. Hasilnya, kita dapat memilih beragam jenis barang dan jasa yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, melalui pertumbuhan ekonomi, standar hidup kita menjadi lebih baik. Pertumbuhan dalam jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi equilibrium makroekonomi jangka pendek atau PDB real. PDB real akan bergeser seiring dengan perubahan permintaan agregat dan penawaran agregat jangka pendek. Perubahan keduanya akan menyebabkan equilibrium jangka pendek bergerak di sekitar output potensial atau PDB potensial. Pergerakan PDB real di sekitar output potensial membuat apa yang kita sebut sebagai siklus bisnis. Sementara itu, kesenjangan antara PDB real terhadap output potensial dinamakan dengan kesenjangan output atau output gap. Peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat akan bergeser ke kanan, akan menstimulus perekonomian untuk memproduksi lebih banyak dan memanfaatkan kapasitas produksinya. Ini ibaratkan dengan ketika permintaan barang dan jasa meningkat, maka banyak perusahaan akan menaikkan produksi mereka. Permintaan agregat akan bergeser ke kanan ketika yang pertama, kekayaan rumah tangga meningkat. Semakin kaya rumah tangga, maka semakin besar uang yang mereka belanjakan. Ini dikenal sebagai efek kekayaan. Yang kedua, kepercayaan konsumen membaik. Ketika konsumen optimis dengan pendapatan dan pekerjaan masa depan mereka, maka konsumen mereka akan cenderung meningkat. Yang ketiga, kepercayaan bisnis meningkat. Ketika bisnis mereka merasa yakin tentang keuntungan di masa depan, maka investasi atas barang modal akan cenderung meningkat. Yang keempat, kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah dapat menurunkan pajak atau meningkatkan belanja konsumen untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penurunan pajak akan meningkatkan pendapatan disposable rumah tangga, sehingga mendorong konsumsi barang dan jasa. Yang kelima, kebijakan moneter ekspansif. Otoritas moneter atau bank sentral dapat menempuh berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Di antaranya adalah dengan menurunkan suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka dengan membeli surat berharga pemerintah, dan menurunkan cadangan wajib. Yang keenam, depresiasi nilai tukar. Depresiasi membuat harga barang domestik menjadi lebih murah bagi orang asing. Ini akan membuat barang domestik lebih kompetitif di pasar internasional. Hasilnya, permintaan terhadap barang-barang domestik atau ekspor akan meningkat. Yang ke-7,
Pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global yang kuat akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang domestik sehingga meningkatkan ekspor domestik. Peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Ketika penawaran jangka pendek bergeser ke kanan, produksi barang dan jasa akan meningkat. Pada umumnya, penawaran jangka pendek akan meningkat ketika biaya produksi semakin rendah. Selain itu, penawaran agregat jangka pendek akan meningkat ketika faktor produksi bertambah dan semakin berkualitas. Berikut ini adalah rincian faktor yang meningkatkan penawaran agregat jangka pendek. Yang pertama, upah nominal yang rendah. Upah biasanya mencakup sebagian besar dari biaya produksi. Ketika upah rendah, biaya produksi juga rendah dan menghasilkan peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Yang kedua, harga bahan baku lebih murah. Sama seperti upah, harga bahan baku yang lebih murah akan menurunkan biaya produksi dan sebagai hasilnya meningkatkan penawaran agregat jangka pendek. Yang ketiga, pajak bisnis lebih rendah. Ketika pemerintah menurunkan pajak bagi bisnis, itu menurunkan biaya produksi dan mendorong penawaran agregat jangka pendek. Yang keempat, subsidi bisnis. Subsidi yang lebih tinggi akan mengurangi biaya produksi yang menghasilkan peningkatan penawaran agregat jangka pendek. Yang kelima, kuantitas produksi meningkat dan kualitasnya meningkat. Ketika kuantitas faktor produksi meningkat, maka perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Sementara itu, peningkatan kualitas faktor produksi atau teknologi lebih maju, misalnya membuat produktivitas lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan lebih banyak output. Pertumbuhan dalam jangka panjang. Pertumbuhan jangka panjang mempresentasikan peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian. Ketika kapasitas produksi meningkat, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang terkait erat dengan kuantitas dan kualitas pasokan faktor produksi di suatu negara. Dalam arti, kapasitas produksi perekonomian meningkat ketika pasokan faktor produksi bertambah dan kualitasnya meningkat. Selain faktor produksi, penentu-penentu yang mempengaruhi penawaran dan permintaan agregat jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan jangka panjang. Dalam makroekonomi, pertumbuhan jangka panjang dimodalkan sebagai fungsi dari yang pertama sumber daya alam, yang kedua tenaga kerja yang berupa modal manusia, yang ketiga modal fisik dan teknologi. Yang pertama itu kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Salah satu cara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang adalah menumbuhkan angkatan kerja. Ketika ada lebih banyak para pekerja, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa ekonomis. Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja adalah pertumbuhan populasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan imigrasi bersih. Selain kualitas tenaga kerja yang penting, pekerja yang terampil dan berpendidikan kemungkinan besar akan lebih produktif. Artinya, menghasilkan lebih banyak output dengan input yang diberikan. Yang kedua, modal fisik. Produktivitas tenaga kerja dan PDB potensial meningkat seiring dengan persediaan modal yang lebih besar. Sebagai contoh, ketika kita membeli mesin pintal, produsen dapat menghasilkan benang jauh lebih banyak dibandingkan dengan hanya dilakukan secara manual. Yang ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan perekonomian menjadi lebih produktif. Dalam arti, meski faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja tetap, teknologi yang lebih maju memungkinkan untuk menghasilkan lebih banyak output menggunakan jumlah input yang sama. Dengan demikian, kemajuan teknologi akan mengarah ke pertumbuhan jangka panjang yang lebih tinggi. Yang keempat, sumber daya alam. Bahan baku seperti minyak dan tanah merupakan input penting untuk produksi. Karenanya, negara-negara dengan sumber daya
produktif dalam jumlah besar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, negara-negara dengan sumber daya alam yang besar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Peningkatan produktivitas merupakan prasyarat utama bagi tumbuh kembangnya ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan fungsi peningkatan produktivitas yang tercermin pada peningkatan output nasional. Untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan, sistem ekonomi suatu negara membutuhkan peningkatan produktivitas sektor utama, seperti industri manufaktur, pertanian, jasa, transportasi, komunikasi, dan konstruksi. Indonesia dilihat sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif stabil dalam 10 tahun terakhir. Hal ini juga tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya beli masyarakat. Meski kapasitas produksi nasional masih membutuhkan waktu untuk dapat mengejar peningkatan konsumsi domestik melalui kebijakan industrialisasi dan hilirisasi, maka fungsi-fungsi produksi dalam negeri akan menjadi lebih optimal, sehingga dalam waktu dekat keseimbangan antara konsumsi dan produksi dapat lebih terjaga. Upaya untuk mendorong produktivitas nasional dilakukan melalui peningkatan realisasi investasi di dalam negeri. Dalam data dari BKPM menunjukkan selama tahun 2013, realisasi investasi mencapai lebih dari 398 triliun rupiah. Selain itu juga, Indonesia sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur seperti bandara udara, pelabuhan, rel kereta api, air bersih, pembangkit listrik, dan jalan raya. Kombinasi antara investasi dan pembangunan infrastruktur akan terus meningkatkan kapasitas dan efisiensi sistem produksi nasional. Sementara itu, dari sisi ketenagakerjaan, untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui serangkaian kebijakan. Pengalokasian anggaran 20% untuk sektor pendidikan dalam jangka waktu yang panjang akan memperluas akses dan juga kualitas pendidikan di tanah air. Sementara itu, optimalisasi balai latihan kerja BLK di berbagai daerah juga diharapkan dapat meningkatkan skill dan keterampilan angkatan kerja. Kemudian sejumlah program seperti BOS, beasiswa, bidik misi, juga untuk pendidikan tingkat tinggi akan menambah lulusan yang berkualitas di tanah air. Kita optimis bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan berkelanjutan seiring dan semakin meningkatnya produktivitas nasional. Produktivitas pertanian, perkebunan, dan kelautan juga terus ditingkatkan melalui berbagai macam kebijakan seperti pengeluaran akses pembiayaan, penyuluhan, pemasaran produk, dan juga penyediaan subsidi pupuk. Program hilirisasi yang tengah berjalan juga akan semakin meningkatkan nilai tambah hasil alam di tanah air. Selain itu, sektor transportasi, perhubungan, dan komunikasi juga terus dimajukan untuk menekan biaya logistik nasional, sehingga akan mengefisienkan produksi dalam negeri dan juga daya saing nasional akan terus meningkat. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.